Shalom, senang sekali dapat kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Nah saudara, apakah saudara masih ingat waktu kita mempelajari Maleakhi pasal yang keempat, pasal terakhir dari Perjanjian Lama. Di sana kita pelajari bagaimana Allah mengutus Nabi Elia menjelang kedatangan Mesias, orang yang diurapi itu datang ke dunia. Nah, di Perjanjian Baru saudara, Elia yang akan datang itu merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Pada pasal yang ketiga di Injil Matius, kita akan pelajari Elia yang dinubuatkan oleh Maleakhi digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis tentang karya, tentang pekerjaan dan tugasnya, menyiapkan jalan kedatangan bagi Yesus. Dengan demikian, Yohanes Pembaptis adalah bagian dari rencana karya keselamatan Allah. Nah, sebelum kita membaca di pasal yang ketiga ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta terang Roh Kudus supaya apa yang kita pelajari menjadikan iman kita semakin kuat dalam Tuhan. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Juru Selamatku. Bagi setiap kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga.
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Amin, amin, amin. Sebab Engkau Allah yang kudus, surga dan bumi menyembah Engkau. Segala yang hidup, semua makhluk memuji dan mengagungkan Engkau. Ya Yesus, Allah dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, supaya dengan membaca firman-Mu, kami semakin mengenal Engkau, percaya kepada Yesus, dan hidup di dalam terang hukum-hukumnya yang membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membaca dalam Matius pasal yang ketiga, saudara. Kitab kita halaman 3, Perjanjian Baru. Kita akan membaca dari perikop tentang Yohanes Pembaptis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Maleaki di pasal yang terakhir itu. Demikian firman Tuhan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 terlebih dahulu. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah
yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini adalah pengantar tentang hadirnya Yohanes Pembaptis. Nah, kita pelajari sedikit saja. Siapa Yohanes Pembaptis ini? Dia adalah sosok yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan bagi Tuhan. Dan dia juga penggenapan atas nubuatan Nabi Maleaki tentang Elia yang akan datang. Jadi dalam hal ini, Yohanes Pembaptis adalah alat bagi Tuhan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus sebagai Mesias yang pertama kali. Supaya apa? Supaya orang Israel khususnya pada waktu itu bertobat. Nah, sekilas tentang Yohanes Pembaptis, saudara. Dia adalah anak dari Sakaria, itu imam, ya, dan Elisabet ibunya. Ini pasangan suami istri dengan garis keturunan imam. Nanti di Injil Lukas pasal yang pertama kita akan tahu itu. Tentang Sakaria dan Elisabet. Orang tua dari Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini menjadi sangat istimewa, saudara. Karena kelahirannya diberitakan oleh malaikat. Lagi-lagi kita akan temukan di Injil Lukas nanti. Dan Yohanes Pembaptis ini menjadi pelopor bagi kedatangan Tuhan. Ini tugas yang mulia. Ini tugas yang diemban yang sangat-sangat mulia. Namun demikian, Yohanes Pembaptis ini pelayanannya sangat-sangat sederhana. Sosoknya sangat sederhana. Pakaiannya dari jubah kulit unta atau bulu unta. Makanannya adalah makanan yang ada di padang gurun. Madu dan belalang disebutkan ya. Nah, ini banyak orang yang mengira-ngira belalang itu apa gitu ya. Ada yang percaya bahwa itu adalah betul-betul belalang yang bisa terbang ya. Yang dimasak, tetapi ada yang berkata bahwa itu adalah sejenis tumbuhan yang bijinya berbentuk seperti binatang belalang. Itu nggak penting buat kita. Tetapi yang penting adalah ini sosok luar biasa, tetapi hidupnya sederhana. Pelayanan Yohanes Pembaptis ini sungguh terbukti ketika ia hadir di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Sebab apa? Banyak orang datang kepadanya untuk mengaku dosa dan dibaptis. Tadi ayat 5 dan 6. Namun demikian, sekalipun dia sangat istimewa, tidak membuatnya sombong. Ia tetap memperlihatkan kerendahan hati dalam pelayanannya. Saudara bisa bayangkan ya, anaknya imam, mamanya juga dari keluarga imam, dinubuatkan oleh Yesaya dan Maleaki. Lahir dengan sebuah mukjizat yang luar biasa. Dari kandungan sudah bisa melonjak-lonjak waktu Elisabet mamanya ketemu sama Maria. Jadi ini orang istimewa, tetapi keistimewaannya bukannya terletak kepada kelahiran dan pelayanan, tetapi kehidupan hari lepas hari. Apa itu? Dia betul-betul hamba Tuhan. Sosok hamba Tuhan yang sekalipun punya talenta istimewa, tapi tidak kelihatan sombongnya. Tidak terlihat kesombongannya. Tidak kelihatan jumawannya. Tidak kelihatan cari kedudukan. Tapi betul-betul melakukan tugas seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi nubuatan para nabi
digenapi dalam Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis itu betul-betul menghidupi sebagai tugas apa yang diembannya. Itu luar biasa. Nah, dalam pelayanannya kepada orang banyak, saudara tahu, dia sedang menunjuk kepada figur Mesias. Artinya apa? Yohanes Pembaptis tidak mengambil posisi sebagai orang yang dielu-elukan. Pengikutnya banyak, saudara. Bahkan tadi kita lihat ya, bagaimana orang Farisi, orang Saduki datang. Mereka yang mulai percaya kepada Yesus pengen dibaptis. Setelah itu ditegur dulu oleh Yohanes Pembaptis. Artinya ini terpandang. Banyak pengikutnya, murid-muridnya banyak. Disegani karena ini merupakan penggenapan nubuatan. Tetapi kesempatan untuk mendapatkan kehormatan, kesempatan untuk mendapatkan pengagungan, itu betul-betul ditolak mentah oleh Yohanes Pembaptis. Sebab dia menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat. Bahkan dikatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sedemikian humble-nya hamba Tuhan ini, saudara. Nabi Tuhan ini, di perjanjian baru ini, luar biasa. Karena hatinya kelihatan sekali, bukan dari perkataannya saja. Bukan cara hidupnya saja, tapi tampilan fisiknya. Ya. Tinggal di padang gurun. Ya. Di padang gurun itu kan tempat yang dijauhi orang. Saudara. Bukan tempat metropolitan. Bukan tempat orang-orang berkumpul banyak untuk menikmati dunia yang penuh dengan gemerlapnya ini. Padang gurun adalah tempat yang tidak pernah diinginkan oleh manusia. Padang gurun dihindari oleh siapa saja. Karena nggak ada benefitnya. Pemandangannya gersang, fata morgana, panas, teriknya luar biasa. Tidak ada kehidupan di situ. Ada binatang pun binatang yang buas. Seperti apa? Ular dan kalajengking. Mana ada orang yang tinggal di situ. Tetapi Yohanes Pembaptis mau hidup di tengah-tengah kesulitan seperti itu. Pelajaran yang pertama, sekalipun kita ini istimewa di mata Tuhan, mungkin mendapatkan kemuliaan, sanjungan orang, tepuk tangan dari orang. Saudara, pesan saya, jangan diambil. Jangan diambil. Biar sanjungan, tepuk tangan, pengagungan hanya kepada Yesus yang kita layani. Sosok Yohanes Pembaptis adalah sosok yang patut kita teladani. Khususnya kepada pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Mari ambil sikap seperti Yohanes Pembaptis. Terkenal, tapi tidak mau dikenal. Punya potensi, hidupnya disanjung-sanjung, tapi dia tidak ambil itu. Dia betul-betul mengagungkan Yesus yang oleh Yohanes Pembaptis ini dipersiapkan jalan. Artinya Yohanes Pembaptis menyilahkan Yesus untuk melewati jalan pelayanannya. Dia mengutamakan Yesus dibanding dirinya sendiri. Kadang ekstrimnya, saudara, Yohanes Pembaptis tidak memikirkan kehidupannya sendiri. Enggak, saudara. Hidup sederhana, pakaian seadanya, makanan pun cukup buat dia. Ini gambaran hamba Tuhan yang luar biasa. Teladani dia, maka hidup kita akan berkenan kepada dia. Nah, banyak hal dalam diri Yohanes Pembaptis ini pantas dibanggakan. Pantas dibanggakan, saudara. Ia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Aku hanya alatnya Tuhan. Aku pembuka dari lahirnya Juru Selamat. Ya. Aku berseru-seru untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya hamba Tuhan itu berseru-seru untuk orang datang kepada Yesus. Bukan untuk orang datang kepadanya. Yohanes menolak itu, saudara. Menolak itu. Aku gak pantas mendapatkan itu. Wong buka tali kasutnya saya, aku gak layak. Jadi dia yang lebih besar. Yesus yang lebih utama. Ini teladan dari Yohanes Pembaptis. Teladani dia. Ini luar biasa. Nah, sementara saudara, waktu Yohanes sedang melakukan tugasnya, membaptis banyak orang Yahudi di
Sungai Yordan, tiba-tiba banyak muncul orang Farisi dan orang Saduki. Sedikit mari kita pelajari siapa orang Farisi dan siapa orang Saduki. Dua kelompok agama yang utama di kalangan bangsa Yahudi ini disebut sebagai orang-orang Yudaisme. Mereka adalah golongan Farisi dan Saduki. Mari kita lihat siapa golongan Farisi. Adalah golongan keagamaan ya orang Yahudi yang sangat menaati seluruh hukum Taurat. Perjanjian lama maupun penafsiran manusiawi mereka sendiri. Ditafsirkan sendiri, dipercaya sendiri, dilakukan sendiri. Karena mereka secara khusus menekankan bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan menaati hukum-hukum Allah secara harafiah. Dan tafsiran-tafsiran itu mereka buat hanya untuk melakukan hukum itu secara harafiah. Sebagai contoh, hormatilah orang tuamu. Ya dihormati betul, secara harafiah dihormati. Tapi kadang di luar itu mereka tidak menghormati, mengasihi orang lain. Mereka memandang rendah orang miskin. Ya. Mereka memandang rendah orang-orang yang di luar golongan mereka. Orang Farisi menyatakan dirinya, aku yang terpandang, aku yang pandai, aku penyalin kitab. Aku yang paling mengerti nubuatan. Maka ketika Yesus lahir, mereka menolak. Mengapa? Raja yang akan datang ini akan menyelamatkan bangsa Yahudi dari penindasan Roma. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk melepaskan dari belenggu dosa. Bukan cuma jajahan Roma. Secara harafiah mereka percaya akan hukum Allah. Contoh tentang persembahan-persembahan yang detil sekali dia lakukan. Tapi sesungguhnya mereka tidak mengasihi Allah dengan segenap hati. Mereka menghukum orang yang melanggar hukum Taurat. Ya. Tetapi mereka melupakan hubung kasih. Mereka mencela Yesus waktu apa? Murid-muridnya memetik gandum, memetik anggur, menolong orang pada hari Sabat. Tapi sebaliknya mereka menyakiti Allah dengan cara apa? Memandang rendah saudaranya. Kasih akan Allah dan sesama tidak ada dalam diri orang Farisi. Kenapa? Dia detil melakukan hukum Taurat tapi meniadakan hukum kasih. Itu orang golongan Farisi. Sementara saudara, orang Saduki adalah golongan yang liberal. Yang tidak menyukai perkara-perkara rohani. Sekalipun mereka mengaku tunduk pada hukum Allah. Sesungguhnya mereka menyangkal banyak ajaran perjanjian lama. Contohnya, mereka menolak ajaran mengenai kebangkitan. Nggak percaya kebangkitan dari orang-orang mati itu. Orang Saduki nggak percaya. Mereka nggak percaya tentang adanya malaikat. Nggak percaya adanya mujizat. Tidak percaya kepada kehidupan yang kekal. Dia tidak percayakan hukuman Allah yang akan datang. Kehidupan mereka secara moral lemah dan duniawi. Dan mereka juga menjadi golongan orang-orang yang menganiaya Yesus. Jadi orang Farisi dan orang Saduki itu orang-orang yang terpandang di kalangan atau komunitas orang Yahudi tetapi menolak Yesus. Tiba-tiba ketika Yohanes membaptis orang di Sungai Yordan, mereka datang. Karena mereka tahu bahwa ini yang dinubuatkan Yesaya dan Maleaki. Tetapi kedatangan mereka langsung ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Hai, keturunan ular beludak. Gitu. Tadi, keturunan orang-orang yang tidak percaya. Kamu itu orang-orang yang akan dimurkai Tuhan. Kamu pikir kamu datang ke sini hanya untuk dapat ritual baptisan. Tapi kalau hidupmu tidak berubah, kamu tetap akan dihukum Tuhan. Kamu pikir kamu akan lepas dari itu. Tidak, kata Yohanes Pembaptis. Jadi dalam ini, saudara, kita belajar dari dua orang, ya, artinya dua golongan orang. Satu, Yohanes Pembaptis yang taat setia kepada Tuhan. Sebaliknya orang Farisi dan orang Saduki itu
punya hukum, punya aturan, punya Taurat, tapi menolak Yesus. Yang satu menyediakan jalan bagi Yesus, yang lain menutup jalan bagi Yesus. Ini kontras sekali. Makanya ketika Yohanes Pembaptis melihat mereka, Yohanes Pembaptis meradang. Kamu orang munafik gitu. Kamu tahu hukum tapi kamu pakai hanya untuk dirimu sendiri. Bahkan ketika apa yang kau nubuatkan, yang dibuatkan Nabi itu terjadi, kamu menolak. Orang macam apa kamu? Gitu. Kamu ular yang beracun. Kalau di tafsiran lama itu ular beludak. Gitu. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Luarnya indah, tapi dalamnya tulang belulang. Artinya nggak ada artinya, nggak ada kehidupan. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika itu datang, saudara, Yohanes Pembaptis mulai viral. Pelayannya mulai terkenal. Tapi di satu sisi, banyak orang Yahudi terpandang membencinya. Karena perajarannya keras. Menegur orang-orang berdosa, orang Yahudi. Orang-orang terpandang. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki itu dihajar habis sama Yohanes Pembaptis. Gak peduli Yohanes Pembaptis. Aku gak minta terkenal. Aku gak perlu terkenal. Ya. Sekalipun aku punya potensi terkenal. Tapi aku menyatakan kebenaran. Jadi orang yang menyatakan kebenaran di satu sisi, saudara, berkenan kepada Allah. Di sisi lain dibenci banyak orang. Contohnya Yohanes Pembaptis ini. Tapi lihat, saudara. Ada satu peristiwa ketika Yohanes Pembaptis sedang melayani. Tiba-tiba Yesus muncul. Yesus muncul. Mari kita baca, saudara. Di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sampai ayat ke-16. Sampai 17. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan. Kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya. Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Tapi engkau yang datang kepadaku. Jawab Yesus kepadanya. Biarlah hal itu terjadi sekarang. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah itu turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Wah, itu luar biasa, saudara. Yohanes membaptis Yesus. Ini sebenarnya sebuah fenomena yang luar biasa. Mengapa? Manusia membaptis Allah. Tapi lihat, apa reaksi Yesus waktu Yohanes membaptis? Bukan aku yang membaptis kau, engkaulah yang membaptis aku. Yesus bilang apa? Biarlah demikian, hai saudaraku. Sebab dengan cara inilah kita menggenapi kehendak Allah. Jadi dalam hal ini, saudara, Yohanes sedang melakukan tugas-tugasnya, sementara Yesus menggenapi kehendak Allah. Waktu itu terjadi, saudara, gempar itu. Ini orang besar membaptis orang besar. Dari peristiwa ini sebenarnya orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus sang Mesias, Yohanes Pembaptis yang adalah atribut atau wakil dari Elia yang akan datang itu, sedang melakukan sebuah kehendak Allah. Jadi dua-duanya adalah pribadi yang taat kepada kehendak Allah. Maka sejak peristiwa itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ini, saudara. Lalu Yohanes Pembaptis bilang gini, inilah anak yang dinanti-nantikan itu, juru selamat yang dinantikan itu. Kalau aku membaptis kamu dengan air, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Artinya apa? Aku hanya manusia biasa membaptis dengan air tanda pertobatan, tetapi tentang kuasa untuk bersaksi, baptisannya dari Roh Kudus, dia sendiri. Nanti pada waktu dia naik ke surga, dia akan minta Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa? Kita punya kuasa bersaksi. Luar biasa, saudara. Ini peristiwa yang luar
biasa. Kata menggenapi seluruh kehendak Allah itu merupakan sebuah garis besar pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Berapa kali Yesus itu terpojok oleh karena harus membuat mujizat atau tidak, melangkah atau tidak, tapi selalu berkata begini, menanti waktunya Tuhan. Bapa belum memerintahkan. Artinya Yesus sebagai manusia di dunia ini bergantung penuh kepada perintah Allah. Ini pengertiannya. Jadi dua sosok yang luar biasa. Berbanding balik dengan orang Farisi dan orang Saduki. Mereka tahu kebenaran, belajar kebenaran, faham kebenaran, tapi mereka tidak percaya, tidak melakukan kebenaran itu. Apa yang terjadi? Fenomenanya saudara. Ketika Yesus keluar dari air, dibaptis. Baptisan itu artinya dari kata baptiso. Baptiso itu artinya tenggelam. Dimasukkan ke air sepenuhnya. Jadi baptisan seperti baptisan selam seperti itu. Muncul dari sungai Yordan, air itu, maka Yesus mewakili orang-orang di dalam perjanjian lama yang belum bertobat, masuk ke perjanjian baru penuh kasih karunia, supaya lewat baptisan, lewat hidup yang baru, namanya tercatat dalam kitab kehidupan dan melakukan kehendak Bapa. Dan kelengkapannya adalah Roh Kudus turun atasnya. Dan ketika Roh Kudus turun atasnya, terdengarlah suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow, ini perjalanan iman bagi orang percaya. Yesus yang tidak ada kandungan dosa saja mau dibaptis. Karena dia melakukan kehendak Bapa. Apalagi kita yang penuh dengan salah dan dosa. Harusnya kalau kita belum dibaptis, mengambil keputusan untuk dibaptis. Karena itu tanda, lambang kita itu milik Kristus. Kita itu milik Tuhan. Nah, saya akan akhiri dengan ini saudara. Ini dasar sekali sebenarnya. Contoh tentang Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus. Ya, sebenarnya sudah disampaikan, dituliskan, dikisahkan di dalam Matius pasal 3 ini. Kalau ada tentang pengajaran Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus yang menolak atau meragukan, sebenarnya dengan membaca Matius pasal 3 kita udah tahu. Mengapa? Dalam peristiwa baptisan Yesus merupakan perwujudan yang sangat baik untuk menunjukkan kebenaran tentang Trinitas. Sebab apa? Sebab tiga-tiganya, baik Bapa, Putra, yaitu Yesus dan Roh Kudus, muncul di sini. Mari kita lihat pribadi yang pertama, Yesus Kristus. Dia dinyatakan setara dengan Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 30 itu. Dibaptis di sungai Yordan. Ya, jadi Yesus dibaptis di sungai Yordan. Artinya dia sang anak. Yang nanti di Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30. Dia setara dengan Allah Bapa. Yesus sang anak. Yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus ini setara juga dengan Bapa. Nanti sampai pada Kisah Para Rasul kita akan tahu pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-3 dan ke-4 kita tahu Roh Kudus setara dengan Bapa. Turun ke dunia, turun menghinggapi Yesus sebagai burung merpati. Ini Roh Kudus. Jadi Allah anak sudah, yaitu yang dibaptis, Roh Kudus seperti burung merpati itu hinggap di dalam diri Yesus. Dan yang ketiga, Bapa. Bapa yang menyatakan bahwa ia sangat berkenan kepada Yesus. Bapa yang menyuarakan ini dari surga. Sangat berkenan kepada anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus. Jadi dalam peristiwa baptisan Yesus ini saudara, kita mempunyai 3 oknum ilahi yang setara. Pribadi yang setara. Menurut doktrin Trinitas, ketiga oknum ilahi ini demikian satu hakikatnya. Sehingga mereka merupakan apa? Allah yang Esa. Kalau orang Yahudi menyebutkan Adonai Elohenu,
Adonai Echad. Echad itu satu, Esa. Adonai Elohenu. Adonai Elohim. Tuhan Allah yang satu. Ini merupakan sebuah pengertian bahwa Allah Trinitas sudah nampak, ya, bukan hanya pada waktu penciptaan saja. Waktu kitab Kejadian, baiklah kita menciptakan. Nah itu, kata kita artinya jamak. Namun pada Matius pasal yang ketiga ini disebutkan Yesus dibaptis. Ada Yesus, ada Roh Kudus yang manifestan seperti burung merpati, dan ada Bapa, suaranya bergema. Inilah anak yang kukasihi, kepada aku berkenan. Jadi dalam hal ini saudara, peristiwa Yohanes Pembaptis membaptis Yesus ini menunjukkan kesahihan, ketepatan tentang ajaran Trinitas dan Tritunggal. Memang tidak ada kata Trinitas di Alkitab kita. Saudara cari dari kitab Kejadian sampai Wahyu, nggak ada. Tetapi wujudnya ada. Yesus, Roh Kudus, dan Bapa sendiri. Dengan demikian, mempelajari Matius pasal yang ketiga, kita tahu diri manusia dalam diri Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus dalam diri Tuhan menyatu, menggenapi kehendak Bapa. Tugas kita adalah menggenapi kehendak Bapa. Dengan cara apa? Jadi saksi, terang dan garam. Dimanapun kita berada, jadi saksi Kristus. Dan itulah Injil Matius pasal yang ketiga. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami tahu sekarang bahwa Yohanes Pembaptis adalah alat yang dipakai Tuhan untuk meratakan jalan supaya Yesus datang sebagai juru selamat. Kami dipanggil sepelayanan dengan Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Menyediakan jalan bagi datangnya Yesus yang kedua kali. Bukan sebagai Mesias lagi, tapi sebagai hakim yang adil. Oleh sebab itu, hidup kami, roh kami, semangat kami seperti Yohanes Pembaptis. Kami juga belajar tentang Trinitas. Hadirnya Yesus yang dibaptis, Roh Kudus dalam burung merpati itu, dan Bapa yang bersuara di surga adalah bukti bahwa Trinitas itu ada. Terima kasih Bapak untuk pelajaran ini. Kami semakin yakin dan percaya Yesus adalah juru selamat kami. Kami kolaborasi dengan Allah untuk mempelebar kerajaan Allah. Menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.